Battle Through the Heavens, Chapter 955. Bab 955, Kenalan. Han Lin tercengang saat melihat kedua lelaki tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda mati atau hidup. Syok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai, Hong Mu, mengapa mereka berakhir di tanganmu?" Petik 2. Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkap saya. Han Sui dengan acuh tak acuh menjawab. Ini dilakukan olehnya? Wajah Han Lin sedikit bergetar saat dia memandang Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli asli Dou Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Dou Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar akhirnya dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya ini? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain dalam kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sui sepertinya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nadanya sama sekali tidak sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sui, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. Aku ceroboh tadi. Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sui dan berkata, "Sui Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu." Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Petik 2. Han Sui mengangguk sedikit. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melempar kembali Hong Mu dan Hong Lai yang tidak sadarkan diri ke dalam gerbong. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda." Petik 2. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah di dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sui, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pimpin jalan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sui saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah benar-benar hilang di depannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di sampingnya terbakar dengan api yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara perempuan sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Apalagi, hal yang membuatnya berhati-hati adalah usia pria ini sepertinya mirip dengan dia. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyuman yang kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di dalam kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi itu perlahan memasuki kota. Sebuah suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin itu karena perencanaan yang baik, tapi seluruh kota memiliki atmosfer yang megah. Jalanan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, mengungkapkan banyaknya orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini, kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam celah. Mereka tampak melayang-layang sambil melihat kedua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan-lahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong yang berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Han Sui dan Han Lin sedikit berubah saat melihat adegan ini.
Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, orang-orang dari klan Hong? Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan bertingkah laku kejam? Petik 2. Memasukkan. Wajah cantik Han Sui juga telah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sui ke manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa pertanyaan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak sudah terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sui meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meskipun cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang rapat. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut di mana mereka secara kebetulan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Tatapan Xiao Yan juga mengikuti miliknya dan melihat ke atas. Itu menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti di sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung terpana. Han Yue, kenapa dia jadi dia? Dia anggota klan Han? Tidak heran saya pikir Han Sui sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiao Yan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi dalam saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam mengambil core quenching body milk, yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia merasa agak menyesal atas hal itu. Namun, pada saat dia keluar dari menara penyulingan Blazing Sky Ki 2 tahun kemudian, Han Yue sudah lulus dan pergi. Jadi, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di Central Plains adalah klannya. Kata afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka memandang anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, dia memang memiliki modal untuk bertindak dengan cara mendominasi ini. Hong Chen, apa kau tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari Wind Lightning Pavilion. Alasan klan Han kita telah berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukanlah karena kita diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria parubaya dengan pakaian cemerlang perlahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa amarah. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada balasan untuk kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu? Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan sikap tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. TL, keponakan tidak ada hubungan darah dalam kasus ini. Itu hanyalah sebuah istilah untuk merujuk pada seseorang dari generasi muda dalam keluarga yang dikenal. Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki dua anak perempuan menunggu satu suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan dari klan Hong Anda. Pria parubaya itu berbicara dengan tegas. Hihi, kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak murung saat menjawab dengan senyuman dingin. Bahkan jika klan Hanku tidak bisa dibandingkan dengan klan Hongmu, aku berani mengatakan bahwa jika klan Hongmu ingin menelan klan Hanku, kamu pasti akan menderita kerugian yang serius. Pria parubaya itu menatap Hong Chen dengan tatapan padat saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa. Dia berdiri dan secara acak berkata,
Mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid Inner Hall dari Wind Lightning Pavilion. Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria parubaya itu menjadi lebih suram. Di bawah kegelapan ini juga ada kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar bisa menjadi murid aula dalam dari pavilion petir angin. Oleh karena itu, otoritas yang harus dia bicarakan di dalam Wind Lightning Pavilion akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberi jalan pada klan Hanmu. Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Klan Han selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Han Sui dan Han Yue akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara saat melihat wajah anggota klan Han berubah drastis. Pria parubaya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Wind Lightning Pavilion. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Do Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain, namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika pavilion petir angin ikut campur pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan untuk keluar dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Han ku akan menerima tantangan itu. Namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak. Petik 2. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat Han Sui berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa jika aku menikah dengan kakak perempuan dulu? Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di panggung batu langit 3 hari kemudian. Petik 2. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar itu dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Tidak. Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup nafas dan berkata, namun, apakah ada metode lain selain ini? Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas. Siapa bilang, saya punya pilihan yang lebih baik? Petik 2. Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Sui berlari masuk. Mereka semua bersukacita. Nak, kamu akhirnya kembali, namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini. Pria parubaya itu memandang Han Sui, memberinya senyuman manis sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki kepercayaan yang cukup besar baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei. Bagaimana bisa ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han kemudian Han Yue? Han Sui tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria parubaya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, masuk. Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala karena terkejut saat melihat tindakannya. Beberapa suara gumaman juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang.
Tatapannya berhenti pada Han Yue, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Bab 956, merasa keluar. Bahkan dengan karakter Han Yue, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah melebar tanpa sadar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyum canggung, milik pemuda dengan pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak karena terkejut. Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Xiao Yan merentangkan tangannya. Akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. Hah, kakak, apa kau kenal dengan Mr. Xiao Yan? Han Sui juga tercengang saat Han Yue memanggil nama Xiao Yan. Masalah dunia ini tidak mungkin begitu kebetulan, bukan? Mata cantik Han Yue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan nada bercanda berkata, saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, saya bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah. Petik 2. Keke, apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam di Akademi Jianan? Ada rumor yang mengatakan bahwa persyaratan yang diterapkan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria parubaya dengan pakaian cemerlang di samping tersenyum saat dia berbicara saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara rinci saat pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, tidak dapat dengan jelas melihat garis bawah pemuda ini. Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Qi. Han Sui dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang dadousi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat semacam ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Han Yue menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikap elegannya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Secara alami, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka pria yang tampak biasa ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Han Sui juga menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yue. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Han Yue menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yue, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata monster. Senior Han Yue terlalu memujiku. Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Han Yue memujinya. Han Yue tersenyum tipis. Melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia mengubah topik dan bertanya dengan agak ingin tahu, mengapa kamu bersama dengan Sui Er? Han Sui di samping dengan cepat mengambil alih percakapan saat dia mendengar ini. Dia secara kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan. Jika Anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan kesulitan melarikan diri dari bencana. Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Han Sui menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain. Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Keke, karena kamu mengenal Yue Er dan kamu juga penyelamat Sui Er, kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya. Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Xi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas.
Mendengar ini, Xiaoyan merasa sulit untuk menolaknya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi? Melihat bahwa kedua belah pihak sempat berkenalan, Han Sui tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami merusak pemandangan. Bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama. Namun, Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid Inner Hall di Wind Lightning Northern Pavilion. Statusnya sudah sangat berbeda dari dulu. Menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini, banyak faksi netral dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Han Qi menghela nafas saat dia menjelaskan situasinya. Wind Lightning Northern Pavilion? Bukankah itu Wind Lightning Pavilion? Xiaoyan bertanya pada Han Sui dengan suara lembut yang agak ragu ketika dia mendengar ini. Pavilion petir angin terbagi menjadi 4 pavilion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara Central Plains. Pavilion utara petir angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid aula dalam dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sui menjelaskan. Xiaoyan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan pavilion petir angin. Hanya pavilion cabang yang cukup untuk menyebabkan ketakutan seperti klan Han. Meskipun sebagian dari alasan Hong Chen membuat permintaan seperti itu kepada saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya adalah karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya, sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan tipuan seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tapi kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita. Han Qi perlahan berbicara. Han Sui mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata, oleh karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu agar seseorang dari generasi yang sama melawannya? Orang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Do Huang. Apalagi, ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Itu Hong Chen, bagaimanapun, setidaknya adalah tingkat Do Huang bintang 7. Menambahkan banyak keterampilan Do kelas atas dari Wind Lightning Pavilion, Han Yue bukanlah tandingannya. Han Qi tertawa getir dan melanjutkan, apalagi, lupakan klan Han. Di antara generasi yang sama dalam kota Tianbei, seseorang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani menyebutkan kondisi seperti itu, oleh karena itu, klan Han memang mengalami masalah kali ini. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia untuk mengulurkan tangan. Han Yue tersenyum dan tiba-tiba bicara. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk itu dan dilemparkan ke Xiaoyan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Sui juga menganggukkan kepalanya ke samping. Tepat sekali, Tuan Xiaoyan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Petik 2. Xiaoyan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki rasa dingin yang membuat orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan. Namun, mereka sepertinya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yue mengatupkan gigi peraknya saat melihat ekspresi Xiaoyan yang tak berdaya. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Xiaoyan, masalah ini sangat penting bagi klan Han saya. Mudah-mudahan Anda bisa membantu dalam hubungan kita di masa lalu. Paling-paling, saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu inti pendingin tubuh yang saya temukan. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia dengan canggung bertanya, Senior Han Sui, kamu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga core quenching body milk tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Han Yue tertawa pelan. Xiaoyan tersenyum pahit. Sebenarnya binatang buas itu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Han Yue tertuju pada Xiaoyan. Matanya yang cantik berisi ekspresi memohon. Xiaoyan memasuki pikirannya.
Melihat Xiaoyan menjadi pendiam, Han Yue tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, tampak mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, selama kamu bisa membantu klan Han saya melewati krisis ini, saya. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku? Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemerahan melonjak ke wajah cantik Han Yue ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah pun menjadi sangat panas. Jangan katakan ini. Aku sangat takut. Xiaoyan tertawa getir. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka beresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling dia takuti. Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Xiaoyan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena diam-diam telah mencuri core quenching body milk yang ditemukan Han Yue. Oleh karena itu, Xiaoyan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan muncul di mata cantik Han Yue saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia menatapnya, benarkah? Xiaoyan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata yang berkilau itu. Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han, Mr. Xiaoyan pasti akan menjadi pilihan terbaik. Han Sui tersenyum manis ke arah Xiaoyan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Sebagai ayahmu, secara alami aku akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiaoyan mampu menangkap Hong Lai dan Hong Mu hidup-hidup, hal ini juga bisa dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid pavilion petir angin, dia tahu banyak teknik do kelas tinggi yang kuat. Lupakan orang-orang dengan level yang sama, bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya kemungkinan akan kesulitan mengalahkannya sepenuhnya. Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak di hati adik kecil Xiaoyan, tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata yang cocok. Jika ada kecelakaan terjadi padamu sebagai akibatnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Ayah, kamu tidak percaya bahwa Mr. Xiaoyan bisa mengalahkan Hong Chen? Han Sui di sampingnya menginjak kakinya. Dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang makhluk seperti dewa besar ini berakhir. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan pergi menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukannya dia tidak mempercayai Xiaoyan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu hebat. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yue. Lupakan tentang dia, sepertinya seluruh klan Han, kecuali 2 gadis ini, tidak akan berani begitu ceroboh. Yue, tidak perlu terus memaksa kakak. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Xiaoyan ini, mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan tidak mampu melakukan pengawasan sekecil apapun. Seorang pria parubaya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu untuk Han Sui dan Han Yue. Selama adik kecil ini Xiaoyan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Apa yang kamu katakan? Han Sui dan Han Yue ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiaoyan. Mereka berbicara dengan nada lembut yang tidak pasti, ini adalah paman kedua saya Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang 8 Do Huang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Xiaoyan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap klan Han dan Han Yue. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Han Sui dan Han Yue padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiaoyan tertawa pelan. Dia perlahan melangkah ke depan, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, jika saya dipukul oleh Anda bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini. Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata ini terdengar. Bab 957, 9 langkah angin berputar.
Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, bahkan Han Sui dan Han Yue di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya disentuh dalam 10 pertukaran? Meskipun mereka benar-benar percaya diri pada Xiaoyan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Do Huang terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiaoyan mirip dengannya, mengucapkan kata-kata ini benar-benar sedikit sombong. Sepertinya adik laki-laki Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Han Qi tertawa. Dia adalah orang pertama yang pulih setelah tertegun sejenak. Kebanyakan orang yang bisa masuk akademi dalam adalah individu yang sangat berbakat. Karena Xiaoyan di depannya berani membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah atau dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar berharap itu yang terakhir dalam situasi seperti itu. Xiaoyan, bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode Qi afinitas angin. Agility adalah sesuatu yang dia spesialisasi. Jika kamu melakukan ini, Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Karena kalian berdua telah memujiku sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa. Xiaoyan tersenyum. Tatapannya berhenti pada Han Tian dan berkata, Tuan Han Tian, tolong serang. Haha, teman baik. Arogansi ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah, karena Anda bersikeras melakukannya, saya akan mencoba dan melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya dari menyentuh Anda dalam 10 pertukaran. Han Tian tertawa keras. Dia melangkah maju dan Douqi yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir. Segera, banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya. Angin liar yang menderu-deru, menerbangkan lapisan debu di tanah aula. Hati-hati! Melihat Han Tian melakukan manuver Douqi-nya, Han Yue dan Han Sui juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiaoyan dengan cemas. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Namun, tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya, tetapi matanya yang hitam pekat telah menjadi sangat cerah saat ini. Adik Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. 9 langkah angin berbalik ini adalah keterampilan ganda yang memberi saya reputasi saya. Hari ini, saya akan menampilkannya. Jangan salahkan saya karena menindas seseorang yang lebih muda hanya karena saya lebih tua. Angin kencang berlama-lama di atas kaki Han Tian saat dia dengan lembut berteriak. Dengan segera, kakinya menginjak ke depan. Ji! Angin kencang bertiup setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin menderu. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh Douqi yang padat terbang melewatinya. Persepsi yang tajam. Mengalir angin pada putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah telapak tangan pertamanya meleset. Segera, kakinya dengan cepat membentuk 2 busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam menuju Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum di depan Han Tian, yang mengikutinya dari dekat. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka. Kekuatan dorong menyebabkan tubuh Xiaoyan melesat ke depan. Langkah meledak, ketangkasan Xiaoyan yang pertama. Dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir, sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikro, efeknya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga. Xiaoyan baru saja menstabilkan dirinya saat tangisan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Angin kencang bertiup kencang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah. Jari-jarinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiaoyan. Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Han Tian mampu menggerakkan angin liar yang akan menyembunyikan tubuhnya, itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas tercetak di benak Xiaoyan. Dalam situasi seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiaoyan.
Selain itu, jika seseorang berbicara tentang keindahan kemampuan, Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Teman baik, kamu memang punya kemampuan. Giliran keempat, petik 2. Ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xiao Yan. Dia menjerit dalam-dalam dan Doqi berwarna hijau pekat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Han Tian juga sangat melonjak. Dengan suara "siu", dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Namun, yang terakhir mengelak sekali lagi dengan sudut yang tidak diharapkan orang biasa. Giliran kelima. Giliran keenam. Pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Han Tian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada orang selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan isap yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar. Meskipun demikian, ekspresi pemuda yang berpakaian linen masih tetap tenang. Langkah kakinya sesekali maju dan sesekali mundur atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkan dia untuk menghindari serangan Han Tian. Impresif! Wajah cantik Han Sui dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Yan yang santai. Dia akhirnya tanpa sadar berteriak dengan suara lembut. Dia memang sangat menakutkan. Sepertinya dia telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yue juga mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang di masa lalu, dia jauh dari cara berjalan santai ini. Orang ini sangat kuat. Han Qi melihat pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Wajahnya juga perlahan berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua tidak akan cocok untuknya. Menurut tebakanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Han Qi perlahan berbicara. Mari kita terus menonton dan melihat apakah dia benar-benar dapat sepenuhnya menghindari semua 9 langkah angin berputar milik saudara kedua. Han Qi tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran. 9 putaran. Wajah Han Tian sudah menjadi hijau saat ini. Angin spiral berwarna hijau tua berputar dengan liar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak, memperlihatkan tanah di bawahnya. Siu. Cahaya hijau bersinar di aula besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiao Yan saat terbang lewat. 10 putaran, 9 langkah angin. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya meleset lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara seperti lingkaran 10 kaki dari Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah, 9 angin berputar berwarna hijau tua muncul, benar-benar menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Ikuti. Segel tangan Han Tian bergerak dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin yang berputar. Segera, mereka berputar dengan liar dan merobek Xiao Yan di tengah. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda menghindarinya. Han Tian tertawa terbahak-bahak pada Xiao Yan yang tersegel dalam angin spiral. Berhenti! Teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Han Tian terdengar. Segera, ruang itu sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti sejenak. Saat angin berputar berhenti, cahaya perak bersinar seperti kilat. Itu segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya, menyeringai, dan berbicara dengan Han Tian, yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial. Anda adalah seorang elit Douzong? Petik 2. Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi spasial kecil yang digunakan Xiao Yan sebelumnya untuk menghentikan angin spiral jelas merupakan kekuatan tata ruang yang hanya bisa digunakan oleh elit Douzong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di aula, termasuk Han Qi memiliki wajah tercengang saat ini.
Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Dozong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan tata ruang. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin bahwa Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan oleh elit Dozong. Tuan Han Tian salah. Saya belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat saya gunakan karena beberapa pertemuan yang beruntung. Namun, itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab sambil tersenyum. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. Do Huang yang berusia 20 tahun atau lebih sudah mencapai batas yang bisa mereka tahan. Jika dia adalah seorang Dozong, kemungkinan besar siapapun yang melihatnya akan mengatakan, monster. Adik Xiao Yan sangat rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Dozong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya telah kalah dalam pertandingan ini. Ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama. Dengan bakat dan kemampuan Anda, kemungkinan besar Anda akan dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri bahkan di Central Plains ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan napas. Matanya tiba-tiba mendarat di Han Sui dan Han Yue. Dia tersenyum dan berkata, penglihatan kalian berdua gadis juga cukup bagus. Kata-kata ini, dengan makna ganda, menyebabkan wajah cantik kedua wanita ini langsung menjadi merah menyala. Han Qi juga tertawa, tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan. Meskipun dia mengenakan beberapa pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam saat ini. Mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia mengeluarkan perasaan tertekan yang menyebabkan seseorang kesulitan meremehkannya. Han Qi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Yan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Banyak anggota klan Han di belakang Han Qi juga berdiri berbarengan dengan wajah serius. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk ke Xiao Yan. Han Sui dan Han Yue di samping bertukar pandang sebelum mundur selangkah dan membungkuk sedikit ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir menghadapi kesopanan yang begitu besar. Sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han. Dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Bab 958, Zugan. Senyum di wajah Han Qi menjadi lebih padat saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan karena telah meminjamkan dukunganmu. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda minta agar dilakukan oleh klan Han. Petik 2. Meskipun bukan tidak mungkin menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen dalam klan Han karena kekuatannya, orang-orang ini sebagian besar adalah tetua klan. Namun, jika mereka bertindak, kemungkinan orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Hal ini terbatas pada generasi muda. Jika seseorang serius membicarakannya, tidak ada seorang pun di antara generasi muda klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba saat ini dapat dianggap telah menyelesaikan situasi yang sulit bagi klan Han. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara, saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di dalam tubuhku belum sembuh total. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya. Petik 2. Oh, saudara Xiao Yan masih terluka? Han Qi dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiao Yan sekali lagi dinaikkan secara signifikan. Dia mampu dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisi terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka terhadapnya agak rendah. Itu bukan masalah. Ini adalah alkemis utama dari klan Han saya, Tuan Tua Zugan. Dia adalah alkemis tingkat 5. Izinkan penatua ini untuk membantu melihat Anda. Itu pasti bisa membantu luka-lukamu. Tatapan Han Qi beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini berambut putih dan berjanggut. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di kuali obat ada 5 riak cerah yang sangat mencolok. Xiao Yan sudah melihat lelaki tua ini ketika dia memasuki ruangan tadi. Namun, pihak lain jelas sedikit angkuh. Dia telah menutup matanya sejak awal.
Tentu saja, orang tidak bisa mengatakan bahwa sesepuh ini sombong. Sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di Central Plains bertindak dengan cara ini. Selain itu, status alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Zugan ini, dia paling banyak baru saja mencapai kelas Do Huang. Kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Han. Namun, status alkemis tingkat 5-nya menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini, orang bisa tahu betapa panasnya permintaan seorang alkemis di Central Plains. Meskipun samar-samar menyadari dari mana keunggulan lelaki tua ini berasal, Xiaoyan secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan mengingat karakternya. Ini hanya alkemis tingkat 5 klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta karun, tapi di mata Xiaoyan, orang ini tidak penting dan biasa. Pada saat ini, Tuan Tua Zugan ini akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Hanci. Matanya melirik Xiaoyan sebelum segera berbicara dengan sikap acuh tak acuh, datang dan biarkan aku yang dulu untuk melihatnya. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan saat mendengar ini. Dengan level alkimia saat ini, dia pasti berada di level menengah ke atas dari level 6 alkemis jika seseorang mengevaluasi kemampuannya. Orang tua di seberangnya paling banyak adalah alkemis tingkat 5, namun orang tua ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Jarak di antara tiap tingkatan di antara alkemis sama seperti di antara pil obat. Mereka terpisah dari surga dan bumi. Kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti api surgawi atau beberapa kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tingkat dan berhasil memperbaiki pil obat. Alasan Xiaoyan bisa melakukan ini sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiaoyan tersenyum saat memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Zugan. Zugan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiaoyan. Tangan keriputnya ditempatkan di tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Mengaum. Kekuatan spiritual Zugan baru saja memasuki tubuh Xiaoyan saat persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari nyala api muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Zugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung berapi saat raungan terdengar. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat itu, kekuatan spiritual milik Zugan muncul seperti binatang buas yang telah bertemu dengan harimau, Raja Gunung. Sebuah rintihan terdengar saat membawa kengerian. Itu mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Zugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiaoyan seolah-olah dia tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga buru-buru mundur dengan beberapa langkah. Dia memandang Xiaoyan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara bergetar, "Kamu." Zugan secara alami bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiaoyan sebelumnya. Itu terbentuk dari nyala api yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan Zugan, bagaimanapun, adalah bahwa bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan yang 10 hingga 100 kali lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya. Zugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Namun, pemuda di depannya ini yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun, apakah mungkin dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Pak Tua Zugan, ada apa? Tindakan ketakutan yang tiba-tiba dari Zugan juga menyebabkan kelompok Hanci di sampingnya terkejut. Mereka buru-buru bertanya. Bagian dalam tubuh saya sedikit aneh. Tuan Tua Zugan sedikit terkejut. Tidak apa-apa, Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya secara sepintas dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan di atasnya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke Zugan. Dia berkata, "Tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan ini.
Menjadi alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Mintalah seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Petik 2. Kata-kata Xiaoyan tidak terlalu sopan. Mereka penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Han Qi dan yang lainnya tersenyum pahit. Zhu Gan ini bukanlah seseorang dari klan Han. Terlebih lagi, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi alkemis utama mereka. Ada beberapa anggota dalam klan yang bisa membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih di hadapan nada tidak sopan Xiaoyan. Namun, saat Han Qi bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi, Zhu Gan buru-buru menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 lebih bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ramuan obat ini hanya akan digunakan saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih ramuan obat yang kekuatan obatnya paling awet. Zhu Gan dengan hati-hati mengambil kertas putih itu, buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkatan pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Zhu Gan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid saat menyampaikan pengetahuan alkimia. Dengan bisa merawat alkemis muda tingkat tinggi, kemungkinan guru Xiaoyan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin saja eksistensi Grandmaster di wilayah Central Plains. Setelah melihat sikap sopan Zhu Gan, Han Qi dan yang lainnya, yang ingin membantu memberikan kata-kata yang baik untuk Xiaoyan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah karakter hari ini? Han Yue dan Han Sue tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya samar-samar menyadari bahwa Xiaoyan juga memiliki status alkemis. Sepertinya sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi ketika Xiaoyan dan Zhu Gan melakukan kontak sebelumnya. Karena interaksi itulah yang menyebabkan Zhu Gan yang biasanya angkuh menjadi seperti ini. Saat kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa terkejut. Xiaoyan mampu menghilangkan kesombongan Zhu Gan. Jelas, Xiaoyan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Zhu Gan. Terlebih lagi, jika seseorang ingin mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk menjadi yang terhormat ini, paling tidak seseorang harus menjadi tingkat alkemis yang lebih tinggi dari pihak lain. Dengan kata lain, Xiaoyan kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan tingkat 6. Tawa lembut kedua wanita itu juga membangunkan Han Qi dan yang lainnya dari keadaan membosankan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini sepertinya memiliki aura yang tak terduga. Sue bawalah saudara Xiaoyan dan temukan kamar untuk dia beristirahat. Soal ramuan obat harusnya bisa diselesaikan hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiaoyan. Han Qi tersenyum saat dia menangani situasinya. Han Sue mengangguk sedikit. Dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara pelan, "Kakak Xiaoyan, tolong ikuti aku." Tanpa disadari, cara dia biasa memanggil Xiaoyan menjadi jauh lebih akrab. Xiaoyan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Han Qi dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Sue. Ekspresi Han Qi berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat dua punggung yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Zhu Gan dan bertanya, "Tuan Zhu Gan, tadi?" Zhu Gan menghela napas. Tatapannya beralih ke Han Yue saat dia bertanya dengan agak hati-hati, "Tuan Xiaoyan ini juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Han Yue tidak menyembunyikan apapun sehubungan dengan ini. Tangannya yang halus menarik seutas rambut perak di depan dahinya sebelum dia menutupi mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Zhu tua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Xiaoyan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh aula mengeluarkan suara orang-orang yang menghirup udara dingin saat kata-kata ini terdengar. Tangan Zhu Gan, yang sudah mengharapkan ini, gemetar sambil membelai janggutnya. Dia akhirnya mencabut rambutnya. Sepertinya Sue benar-benar melakukan pelayanan yang bagus kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang hebat.
Han Qi bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, semua orang dengarkan. Beri Xiaoyan perawatan terbaik. Jangan remehkan dia sedikit pun. Setiap anggota klan yang berani menyinggung perasaannya akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Petik 2. Semua anggota klan dengan tergesa-gesa menerima permintaan itu ketika mereka mendengar teriakan keras Han Qi. Seorang pemuda kelas Do Huang mungkin tidak cukup bagi klan Han untuk bertindak dengan cara ini. Namun, jika status alkemis yang melampaui Zhu Gan ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus bersahabat dengannya dengan segala cara yang mungkin. Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di Central Plains dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih banyak dari tempat lain. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah pil obat yang lebih banyak daripada tempat lain.